perkenalkan, nama aku Sri Dindawati, saya dari jurusan Teknik Industri. Nah, sekarang aku tuh lagi butuh temen buat sharing gitu soal proses manufaktur. Karena kan sebagai mahasiswa teknik itu harus tahu kan dari isi dari proses manufaktur ini. Nah, kebetulan nih. Halo Teh. Halo, Boleh tahu nggak namanya siapa? nama aku Asti. Tete lagi ngapain? Aku lagi baca modul ini nih, modul proses manufaktur. Oh, serius Teh? Boleh join nggak? Boleh. Ya ampun, kebetulan banget Teh, aku tuh lagi butuh banget temen sharing soal proses manufaktur ini. Karena kan kita seangkatan nggak sih? Seangkatan deh kita. Nah, karena kita seangkatan, jadi kan kita butuh buat sharing. Sebentar lagi kita praktik masih kan. Jadi aku tuh pengen tahu lebih dalam nih soal sih dari proses ini gitu. Tapi bersedia nggak sih kalau misalkan aku ajak ngobrol gitu, minta waktu luangnya gitu? Jelas lah. Yes, kita belajar bareng. Yes, terima kasih ya. Aku dari tadi nyari-nyari gitu ya. Oke Teh Asti, pertanyaan dari aku, Teh Asti tahu nggak sih perbedaan dari antara micrometer skrup dan jangka sorong? Mungkin dari yang saya baca bahwasanya mikrometer skrup dan jangka sorong itu dua hal yang sama. Itu tuh alat buat pengukuran benda. Cuman kalau mikrometer skrup tuh memiliki ketelitian sangat tinggi hingga 0,01 mm dan digunakan untuk mengukur benda yang benda panjang benda, terus tebal benda, sama diameter lubang kecil dari benda itu. Terus buat mikrometer skrup ini tuh terdiri dari beberapa bagian seperti poros tetap, poros geser, kunci poros, skala utama, skala nonius, sama racet dan bingkai. Jangka sorong itu lebih fleksibel Teh, karena dia tuh bisa dipakai untuk mengukur luar maupun dalam dari si benda yang mau kita ukur, dan dari kedalamannya juga kita bisa ukur pakai jangka sorong itu. Nah, dan untuk jangka sorong ini tuh memiliki skala utama dan skala nonius juga, dan ketelitiannya tuh ada di 0,05 mm, dilengkapi dengan rahang tetap dan rahang geser seperti itu Teh Dinda. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong jangka sorong, dari si jangka sorong itu ada yang dimaksud dengan zero error. Nah, Teh Asti tahu gak sih kalau misalkan contoh dari si zero error ini? Saya sempat baca, cuman kayaknya apa lagi deh, bisa jelaskan nggak Teh Dinda? Kalau yang saya tahu ya Teh Asti, definisi zero error ini tuh kesalahan ketika si rahang ditutup, tapi skala noniusnya tuh apa ya, menunjukkan nilai di bawah 0 gitu. Nah, ada nih contohnya tuh. Nah, si contohnya tuh misalkan si nonius menunjukkan minus 0,04 mm saat ditutup gitu. Nah, jadi si hasil ini tuh apa ya, menunjukkan pengukurannya tuh harus ditambah. Jadi kalau misalkan nih dikurangi minus 0,04 mm, nah itu tuh harus ditambah hasilnya dengan 0,04 mm juga gitu. Dan nanti nilai si positifnya gitu, beneran kayak gitu. Mohon tak itu udah. Tapi kita terang lebihnya ada Acan belajar atau kumaha deh nya kayak bakal diajarkeun juga. Nah, selanjutnya nih kalau misalkan pasti ada gak sih di jangka sorong ini tuh bagian-bagian yang pentingnya gitu? Ada. Coba jelasin. Buat di jangka sorong ini sendiri tuh mungkin yang saya ketahui itu ada rahang tetap, ada rahang geser, ada skala utama, ada skala nonius, ada batang pengukuran kedalaman. Nah, satu-satunya tuh ya untuk skala utama terletaknya tuh pada rahang tetap. Di mana rahang tetap ini tuh ada di bagian tengah, atau saya lupa lagi, mungkin nanti saya kasih gambaran fotonya. Nah, untuk skala utama ini tuh terletak di rahang tetap dengan satuannya tuh sentimeter ataupun milimeter dan milimeter. Ada juga skala nonius. Nah, skala nonius itu tuh terletak pada rahang geser, di mana rahang geser itu digunakan untuk ketelitian tambahannya tuh sekitar 0,05 mm lah. Gitu. Kan tadi saya ngebahas kayak rahang utama, rahang geser. Mungkin kita juga belum ngerti apa sih rahang utama sama rahang geser itu. Nah, rahang utama sama rahang geser itu untuk mengukur si diameter luar maupun dalamnya. Nah, ada juga batang pengukuran kedalaman. Karena mungkin nanti ada kan benda itu kan kayak tabung nih. Kita nggak akan luarnya aja kan, kita dalam itu mau tahu nih ini tuh seberapa dalam sih bahwa si tabung ini tuh, si jangka sorong ini tuh ada buat pengukur kedalamannya, ada masuk ke dalam. Jadi kita tuh tahu nih ukuran tabung ini tuh ada sekian milimeter gitu. Nah, itu ada pengukuran kedalaman sama ada prinsip pengukuran dari si jangka sorong ini sendiri. Prinsipnya tuh berdasarkan pergeseran skala nonius terhadap skala utamanya gitu loh. Seperti itu buat pemakaian jangka sorong dan
hal-hal yang penting dari sejak seorang itu sendiri gitu. Itu tadi Itu Teh Asti. Nah, ngomong-ngomong jenis permesinan, Kayak berarti nyambung nih dari Nyambung nih. dari awal nih kan kita tadi ngebahas alat-alat pengukuran ya. Dari alat pengukuran itu kita bisa dipakai bisa lanjut ke mesin-mesin. perkakas yang alat potongnya itu berputar untuk menghilangkan si material yang berlebihan gitu dari benda yang akan kita pakai gitu. Nah, dari cara pemotongannya tuh kita melalui apa ya? Mata potong jamak, yang dimana mata potong jamak itu yang berputar gitu untuk apa ya, menjepit si pada bagian meja mesinnya gitu. Nah, dari si mesin milling itu ada empat jenis ya. Yang pertama tuh ada mesin milling horizontal, vertikal, universal, dan CNC. Nah, pengertian dari mesin milling horizontal itu sebagai apa ya, selain. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin mesin milling horizontal. Yang gimana sih mesin horizontal itu spindle gitu, sejajar dengan meja mesinnya. Jadi cocok untuk proses pemotongan dari samping. Nah, kalau misalkan si mesin milling vertikal ini spindle-nya itu tegak lurus, jadi terhadap meja mesin. Jadi si proses pemotongan itu pasti dari atas kan. Nah, kalau misalkan dari si mesin milling universal ini kombinasi dari mesin horizontal dan vertikal, jadi lebih fleksibel lah gitu kalau misalkan digunakan. Nah, yang terakhir tuh ada mesin milling CNC, yang dimana mesin slice otomatis yang dikontrol komputer dapat melakukan pengerjaannya tuh berulang dengan ketelitiannya yang tinggi gitu. Jadi pasti dari si 4 mesin itu ada berkesinambungannya juga. Mungkin dari mesin milling tadi kayaknya ada satu mesin lagi deh yang hampir sama. Apa tuh Teh Asti? Mesin bubut, tahu nggak? Oh, mesin bubut. Apa lah tuh itu mah? Asal sering ngedengar gitu Kayak gitu ya, di budak mesin gitu. Mungkin Mesin cek atau bubut, ya. jelaskan. Si mesin bubut iya teh mesin perkakas yang melakukan proses pemotongan dengan cara memutar benda kerja. Kalau tadi mesin milling tuh kayaknya ada satu mesin lagi deh yang hampir sama. Apa tuh Teh Asti? Mesin bubut, tahu nggak? Oh, mesin bubut. Apa lah tuh itu mah? Asal sering ngedengar gitu Kayak gitu ya, di budak mesin gitu. Mungkin Mesin cek atau bubut, ya. jelaskan. Si mesin bubut iya teh mesin perkakas yang melakukan proses pemotongan dengan cara memutar benda kerja. Kalau tadi mesin milling tuh si bendanya tuh disimpan kan di meja, baru dipotong sama. Nah, kalau mesin bubut mah jadi si bendanya teh yang itu gini, jadi si alat bubutnya tuh cuma diem aja gitu, kayak bukan diem aja, tapi aku diem aja mama. Jadi bisa potongnya muter teh si benda nangkul gitu ya. muter dihendap baru ini iya si mesin bubut lah, dia si bendana muter terus jadi si Ya cicing we namanya. talah gitu pokoknya namanya paling diperdalam deh di mesin bubut. Asal resepnya sabar ya, Mak. Sumpah buat dia namanya. Nah, terus? mesin bubut ya aya nu disebut apa sih buat jenis-jenis eretan ini tuh ada eretan memanjang atau sadel. Ini tuh terletak di atas mesin. Bergeraknya tuh dari kiri ke kanan dan bisa secara manual ataupun otomatis. Si ininya tuh ya ada juga eretan melintang. Kalau eretan melintang itu terletaknya tuh di atas saddle dari kan tadi di bawahnya terus di atas lagi. Nah, bergeraknya tuh secara lurus terhadap benda yang sedang dikerjakan. Terus ada juga eretan atas. Eretan atas ini tuh terletaknya tuh di atas eretan melintang yang tadi. Iya. Dan cara kerjanya itu digunakannya tuh untuk memotong sudut ataupun sudut atau tirus lah gitu. Kalau nggak salah. Terus ada juga pemegang pahat. Kalau pemegang pahat itu apa sih, menjepit kayak yang megangnya mungkin Iya, sebenarnya jangan cepengana gitu gitu namanya namanya cicing itu sebenarnya. Terus sebenarnya. aya deui kotak apron itu kotak yang mengatur gerakan otomatis si eretan ieu gitu. Itulah kompleks ya buat mesin itu sebenarnya. Kayak satu mesin itu ada beberapa bagian, beberapa komponen yang itu tuh yang harus benar-benar kita pelajari gitu. Karena dari setiap komponen itu tuh beda-beda hasil gitu, beda-beda. Jadi satu mesin tapi beda-beda. Iya, jadi kita tuh harus tahu gitu mana yang harus kita kerjain di mana gitu. Ini masuk mana itu. Sekarang kita masuk ke yang canggihnya nih. Apa tuh Teh Asti? Softwarenya. Oh, softwarenya. Iya nih. Kita dari tadi ngejelasin kayak cara pengukurannya, permesinannya. Nah, sekarang softwarenya gitu ya. Softwarenya nih. Nah, kalau dari Teh Asti, tahu nggak sih dari pengertian SolidWorks itu apa? Mungkin dari yang saya tahu tadi, saya baca tadi ya, bahwa SolidWorks itu kayak sebuah software desain 3D yang membantu kita tuh buat model gambar. Kayak misalnya kita mau bikin contoh aja murbaun nih, kita bisa bikin di SolidWorks ini Sketsanya gitu, dan kita bisa sekalian diukur lah gitu. Kita tahu gitu kayak
si ini sama ini tuh bakal kesinambungan atau bakal masuk gak sih gitu. Kayak ya ngebantu kita lah gitu buat mempermudah kita buat bikin sketsa gambar gitu, apa yang kita mau bikin gitu dengan 3 dimensi gitu. Mungkin bisa kalau dulu tuh AutoCAD gak sih di Oh iya, dulu AutoCAD tuh yang AutoCAD digamtek. kan. Nah, cuman ini tuh kayaknya versi lebih canggih buat si SolidWorks ini tuh. Terus apalagi ya? Oh, kalau misalkan yang belum apa ya, yang aku tahu sedikit banget gitu ya tentang si ini tuh, aku tuh taunya di SolidWorks itu ada si sketnya. Nah, yang dimana sih sket itu sebagai garis, lingkaran, kotak gitu. Mungkin itu buat tahu nggak sih kalau misalkan kita mau bikin flowchart gitu, apa ya namanya? Iya, kayak apa ya? Flow diagram apa? Kayaknya ya. Kayak gitu lah mungkin. Ini lebih itunya gak sih? Kayak lebih canggih lagi mungkin. Terus mungkin ini tuh isi dari si apa sih? SolidWorks gak sih kayak tools-toolsnya kan? Nah, itu ada sketnya. Nah, tadi kan ada si sket nih. Nah, yang kedua tuh ada fitur. Nah, yang fitur ini sini tuh ada apa itu? Extrude. Nah, Sama terus, revolve gitu. Jadi sama eta lah sama fillet. Itu tuh kita belum tahu, Nah, kita belum tahu ya kayak itu buat apa gitu. Cuman karena kita belum pernah, ya belum terjun sih, kita belum nyobain. jadi baru tahu si tools-toolsnya aja Iya. gitu ya. Terus, nah ada assembly nih. Assembly tuh kamu nggak inget gak pada assembly yang inget, gambar? Nah, ya. work nih. Sekarang tuh ada satu software lagi yang apa tuh? Apaan Mastercam tuh? nggak sih? Mastercam. Kita sih tahu nggak sih? Secara otomatis dari dari model desain yang udah kita buat. Nah, digunakannya tuh untuk merancang jalur potong seperti milling ataupun Apa? turning secara otomatis. Nah, itu. Nah, kalau misalkan toolsnya juga kayaknya sama nggak sih? Nggak sama jauh sama si SolidWorks sebenarnya. Tetap nggak Kita kurang tahu ya, bisa diajar soalnya. Nah, kalau misalkan dari aku ya Testi, mungkin jenis las tuh banyak nggak sih? Banyak banget. Tapi yang aku tahu cuma 3 Oke, 3. jenis las. Nah, yang pertama tuh ada las listrik. Las listrik atau mesin las DC yang sering digunakan. Jadi setahu aku tuh untuk menyambung nggak sih, untuk menyambung sebuah untuk logam. menyambung logam. Nah itu. Terus ada lagi Ada las gas. gas welding. Gas welding Nah, lagi. itu. Jadi menggunakan bahan bakar gas. Biasanya si acetylen dan oksigennya tuh untuk memanaskan dan menyambung si logam juga. Nah, terus yang terakhir itu ada alas permanen atau disebut dengan permanen joining proses. Nah, yang dimana Karena kan ada beberapa alasan yang kita tuh kadang bisa untuk dipisahkan lagi gitu. Ada juga yang kalau mungkin dari yang aku tangkap tuh buat si las permanen itu kita nggak akan bisa buat dilepas lagi gitu. Kayak karena ya mungkin dari namanya juga permanen ya. Jadi ya mungkin buat keawetan juga kan buat di bahan di bangunan gitu. Apalagi kalau alasannya kurang bagus kan bisa aja copot, roboh, rusak kan itu apa sih? Tidak memenuhi standar lah gitu mungkin. Tidak. Dari yang kita tahu, yang kita baca buat proses manufacturing itu emang kompleks sih. Seru ya Teh Asti, terima kasih lo udah ngeluangin waktu buat sharing sama aku. Semoga kita berhasil ya di praktikum prosman ini. Kita harus berhasil.